rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amadan basuri amin ya rabbal alamin. Istahabbu an takuna al-qira'atu fi makanin nadhifin mukhtarin, disunahkan untuk membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih dan terpilih. Faslun wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi makanin nadhifin mukhtarin, disunahkan membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih lagi terpilih. Oleh hadza, karena itulah istahabba jama'atu minal ulama, mensunnahkan, menganjurkan sebagian besar ulama al-qira'ata fil masjid, untuk membaca Al-Quran di masjid. Kenapa? Liqaunihi jami'an, karena masjid itu mengumpulkan, pertama linnadhafati, kebersihan. Pertama, masjid itu keutamanya karena bersih. Yang kedua, wa syarfal buq'ati, mulianya tempat. Masjid itu bersih, yang kedua mulia tempatnya karena tempat ibadah. Wa muhassilan li fadilatin ukhra, dan juga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain. Jadi di masjid itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran, karena masjid itu merupakan tempat yang memiliki sekian banyak keutamaan. Tidak hanya bersih, tapi juga mulia, dan juga wahia al-i'tikaf, yaitu tempat i'tikaf. Loh, ini ya kemuliaan yang ketiga, al-i'tikaf. Fa innahu, karena itulah, yang bagi seharusnya likulli jalisin fil masjidi al-i'tikafu. Karena itulah kemudian orang yang masuk masjid itu niatnya harus sebaiknya i'tikaf. Sawaun aktsar fi julusi, baik dia duduk dalam waktu yang lama, dalam waktu yang banyak, atau waktu yang lama. Au aqol, atau sebentar. Jadi masuk ke masjid untuk melakukan apa saja, niatnya itu adalah untuk i'tikaf. Itu merupakan keutamaan tambahan, baik kita duduknya di masjid itu lama atau sebentar. Bal yang bagi, bahkan sebaiknya, seharusnya, awwalu dukhulihil al-masjidah, pertama kali orang masuk ke masjid, ya, langkah pertama orang masuk masjid, ayyanu ya al-i'tikafah, berniat untuk i'tikaf. Jadi masuk ke masjid walaupun untuk sholat atau baca Al-Quran, niat pertama kali adalah untuk i'tikaf. Wa hadzal adabu, dan ini merupakan adab yang bagi ayyu'tana bihi, merupakan adab yang penting diperhatikan. Wa yusya'u dzikruhu, dan disebarluaskan pemahaman tentang ini. Wa ya'rifu as-shighar wal awam, sehingga kemudian anak kecil dan orang awam itu bisa paham bahwa masuk masjid itu pertama kali niatnya itu adalah untuk i'tikaf. Fa innahu mimma yufalu anhu, karena hal tersebut itu sering dilupakan. Wa ammal qira'atu fil hammam, adapun membaca Al-Qur'an di tempat mandi, faqad ikhtalafa as-salafu fi karahiyatiha. Ulama salaf itu berbeda pendapat tentang kemakruhannya. Faqala ashabuna, dan berkata ashabuna, sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'i, la yukrahu, tidak dimakruhkan. Wa naqaluhu al-imamul mujma' ala jalalatihi, dan menukilhu terhadap hal tersebut al-imam al-mujma' ala jalalatihi, seorang imam yang disepakati keagungannya, yaitu Abu Bakar bin Mundir fil Israf an Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa huwa qaulu Atha, yaitu Abu Bakar bin Mundir fil Israf an Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa huwa qaulu Atha, dan itu merupakan pendapatnya Imam Atha. Ini adalah pendapat yang tidak memakruhkan orang membaca Al-Quran di tempat mandi. Wa dhahaba ila karahatihi, dan berpendapat ila karahatihi, terhadap kemakruhan membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Siapa? Jama'atun, adalah sekelompok ulama, minhum, diantaranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Rawahu anhu Ibnu Abi Daud, dan meriwayatkan tentang hal tersebut yaitu Imam Ibnu Abi Daud. Wahaka Ibnul Mundir,
dan menceritakan Ibnul Mundir an jama'atin minat tabi'in, dari sebagian atau dari sekelompok ulama dari kalangan tabi'in, minhum diantaranya Abu Wa'il Syaqiq bin Salmah, yaitu Abu Wa'il Syaqiq bin Salmah, wa Sya'bi dan Sa'bi, wal Hasan al-Basri, wal Makhul, wa Qabisah bin Du'aib. Nah, ini dari kalangan tabi'in yang juga memakruhkan membaca Al-Quran di tempat mandi. Waruwaina, dan diriwayatkan kepada kita akan hal tersebut, ayatan juga an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai, wahakahu ashabuna, dan mengisahkan akan tersebut ashabuna, sahabat-sahabat kami, an Abi Hanifah, dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka ajmain semuanya. Qala Asy-Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, tukrahul qiraatu, dimakruhkan al-qiraatu, membaca Al-Qur'an, fi salasati mawadhi'ah, di 3 tempat. Yang pertama fil hammamat, di kamar mandi. Yang kedua wal husus, di kebun-kebun. Yang ketiga wa buyutir raha, tempat penggilingan gandum, ya. Wahia dan ia taduru, tempat menggiling, tempat berputar. Wan Abi Maisarah, dan dari Abu Maisarah, qala, dia berkata, la yuzkarullahu illa fi makanin thayyibin, tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala, tidak diucapkan lafaz Allah, termasuk juga wahyunya yang berupa Al-Qur'an, illa fi makanin thayyib, kecuali di tempat yang bagus. Jadi harus tempat yang bagus. Kalau tempatnya tidak bagus, dalam arti kotor atau tidak suci, itu dimakruhkan. Wa ammal qira'atu fit thariq, adapun membaca Al-Qur'an di jalan, fal mukhtar, maka pendapat yang terpilih, anna, sesungguhnya al-qira'ah jaizatun, adalah boleh, ghairu makruhatin, tidak makruh. Iza, apabila lam yaltahi sahibuha, tidak lalai, artinya bisa fokus sahibuha, orang yang membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran di jalan atau lagi berjalan itu boleh, jaiz, tidak makruh, asalkan yang membaca itu bisa fokus terhadap apa yang dibaca. Fa'in iltaha anha, jika lalai as-sahib anha, dari membaca Al-Quran, kurihat, maka dimakruhkan. Tidak fokus membaca Al-Quran ketika berjalan atau ketika dia di jalan, dipaksakan membaca Al-Quran padahal fikirnya itu tidak fokus misalnya, itu dimakruhkan. Kenapa? Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak sukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qira'atu lin-nais mukhafatan minal khalat, membaca Al-Quran bagi orang yang ngantuk. Rasul nggak suka. Kenapa? Mukhafatan minal khalat, karena khawatir salah-salah membacanya. Orang ngantuk sebaiknya nggak usah baca Al-Quran, takut apa yang dia baca itu tidak sesuai dengan standar kebenaran, takut salah-salah pas bacanya. Warawa Abu Daud an Abi Darda, dan meriwayatkan Abu Daud dari Abi Darda radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annahu kana yaqra'u fit thariq, sesungguhnya Abu Darda itu pernah membaca Al-Quran fit thariq, di jalan. Warawa Umar bin Abdul Aziz waruwiyah, dan diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, annau, sesungguhnya Umar, azzana fiha, mengizinkan fiha, membaca Al-Quran di jalan. Qala Ibnu Abi Daud, berkata Ibnu Abi Daud, haddatsani Abu Rabi, menyampaikan kepadaku Abu Rabi, qala,
Ia berkata, akhbarona Ibnu Wahab, mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, qala, dia berkata, sa'altu, saya bertanya, Malikan, kepada Imam Malik mungkin ya ini ya. Anir rojuli, tentang orang yusolli min akhiril lail, dari orang yang sholat di akhir malam. Fayakhruju ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid untuk sholat subuh. Waqad baqiya, dan masih tersisa minas suratil lati kana yaqra'u fiha, dari surat Al-Quran yang dia telah baca, fiha dari allati syai'un, sedikit. Jadi ada orang yang baca Al-Quran pas tengah malam, pas sampai sholat subuh masih ada sisa sedikit ayat Al-Quran yang belum dia baca, dan dia pun pergi ke masjid. Selama pergi ke masjid dia membaca sisa Al-Quran yang belum dia selesai baca itu. Bagaimana hukumnya? Qala, berkata Imam Malik, ma'a'lamul qira'ata takunu fit thariq. Ma'a'lamu, aku tidak tahu, a'lamul qira'ata, membaca Al-Quran, takunu fit thariq, di jalan, wa kuriha, dan wa kariha, dan dia wa kariha dzalik, dan dia tidak suka zalika, akan hal tersebut. Hada isnadun sahih an Malik rahimahullah, ini merupakan isnad yang benar yang disandarkan kepada Imam Malik, semoga Allah merahmatinya. Jadi Imam Malik itu memakruhkan orang yang baca Al-Quran sambil jalan. Demikian, semoga bermanfaat.